Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Istihar dari Diploma 4 Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil Universitas Gadjah Mada. Pada kali ini saya akan mempresentasikan evaluasi kemajuan proyek akhir saya yang berjudul Analisis Quality Control pada proyek Jakarta International Stadium atau JIS dengan studi kasus pekerjaan kolom slipform. Berikut presentasi saya bagi menjadi 7 tahapan. Yang pertama, pengantar. Yang kedua, permasalahan. Yang ketiga, scientific background. Yang keempat, tujuan. Yang kelima, bagian alir penelitian. Yang keenam, pembahasan dan analisis. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran sementara. Data yang saya peroleh bersumber pada proyek Jakarta International Stadium atau JIS dengan lokasi proyek RW 12 Sunter Agung, Tanjung Priuk, Kota Jakarta Utara, daerah khusus ibu kota Jakarta. Dengan pemilik proyek yaitu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemberi tugas yaitu PT Jakarta Propertindo atau Jakpro. Dengan kontraktor utama KSO yang di dalamnya meliputi PT Wika Gedung, PT Jaya Konstruksi, dan PT Pembangunan Perumahan. Dengan konsultannya terdapat manajemen konstruksi dan quality surveyor. Manajemen konstruksi terdapat PT Firama Karya dan PT Bina Karya, dan quality surveyor di dalamnya terdiri oleh PT Wolverstan Tower Indonesia dengan nilai kontrak kurang lebih 4 triliun rupiah, dan total waktu pelaksanaan yaitu 792 hari yang dimulai pada tanggal 1 September 2019 sampai dengan 31 Oktober 2021. Berikut ini gambar denah kolom slipform. Kolom slipform pada proyek Jakarta International Stadium terdapat 8 unit, namun pada penelitian saya hanya ditinjau 3 zona saja. Yang pertama zona 2A, zona 7, dan juga zona 9. Lalu kolom slipform ini berdiameter 6 meter dengan tinggi 63 meter dan nilai FC 45 MPa, nilai SLAM 16 plus minus 2, dan setting time 6 jam onsite. Berikut ini gambar kolom slipform yang terjadi di lapangan. Dan selanjutnya gambar pemasangan alat slipform. Dan yang terakhir detail alat slipform. Selanjutnya permasalahan pada pekerjaan slipform ini diketahui. Yang pertama, pengawasan pekerjaan kolom slipform yang kurang maksimal. Yang kedua, terjadi penyimpangan nilai mutu beton slipform dengan RKS atau rencana kerja dan syarat-syarat. Dan yang terakhir, tidak adanya tindak lanjut dari penyimpangan mutu beton kolom slipform. Scientific background yang saya gunakan, yang pertama, menurut Sofjan Asauri tahun 1998, pengendalian serta pengawasan ialah meliputi kegiatan yang bertujuan menjamin kepastian proses pekerjaan agar kualitasnya sesuai dengan apa yang telah disepakati. Dan jika terjadi penyimpangan, maka penyimpangan tersebut diperbaiki agar produk yang diharapkan tetap tercapai. Selanjutnya, perlu dilakukan pengendalian pada verticality slipform, pengecekan nilai SLAM, pengujian kuat tekan, dan monitoring pengecoran yang mengacu pada RKS atau rencana kerja dan syarat-syarat sebagai pembanding. Dan yang terakhir, pengendalian kualitas secara statistik dengan digunakannya SPC atau Statistical Processing Control mempunyai beberapa alat statistik yang diantaranya check sheet atau lembar pengendalian, control chart atau peta kendali, dan yang terakhir fishbone diagram atau diagram tulang ikan. Tujuan penelitian saya yang pertama ialah menganalisis metode pelaksanaan kolom slipform yang mempengaruhi kualitas pada mutu yang dikendalikan. Yang kedua, mengetahui tingkat kesesuaian antara pelaksana di lapangan dengan RKS. Dan yang terakhir, mengevaluasi permasalahan di lapangan dan kendala dominan yang dapat mempengaruhi kualitas mutu beton. Berikut ini bagian alir penelitian saya. Yang pertama, dimulai dengan magang. Selanjutnya, dapat mengidentifikasi masalah. Lalu studi literatur yang dilanjutkan oleh pembuatan proposal proyek akhir. Jika disetujui,
mulai mengumpulkan data proyek. Pada pengumpulan data proyek ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama data primer dan yang kedua data sekunder. Data primer saya yang digunakan ialah observasi lapangan, verticality slipform, lembar pemeriksaan konkret, compressive strength test, dan yang terakhir pengujian kuat tekan dan monitoring pengecoran. Selanjutnya data sekunder yang saya gunakan, yang pertama soft drawing kolom yang menggunakan metode slipform, yang kedua jadwal pengerjaan slipform, dan yang terakhir dena slipform. Selanjutnya pengolahan data. Pengolahan data dimulai dari pengontrolan pekerjaan pembangunan kolom slipform, yang kedua mengendalikan backcasting slipform, yang ketiga mengendalikan tulangan, yang keempat mengendalikan proses pelaksanaan pengecoran dan pengendalian mutu. Lalu selanjutnya melakukan analisis penyebab kendala pada kualitas mutu beton menggunakan fishbone diagram untuk menentukan potensi masalah dan menentukan penyebab yang paling dominan. Yang terakhir, melakukan rencana penanganan agar tidak terulang pada pekerjaan selanjutnya. Penjelasan kolom slipform. Pengertian kolom slipform yaitu kolom slipform merupakan kolom jenis keempat yang menggunakan metode slipform pada backcastingnya. Metode slipform merupakan teknologi sistem backcasting yang bekerja secara vertikal dengan menggunakan dongkrak hidraulik yang dihubungkan dengan selang ke pompa hidraulik secara terpusat. Berikut ini tampak atas kolom slipform. Pada kolom slipform ini bagian tengahnya tidak dilakukan pengecoran, namun hanya dilakukan penulangan saja. Berikut ini juga detail alat slipform. Selanjutnya, melakukan perbandingan data aktual dengan RKS atau rencana kerja dan syarat-syarat menggunakan check sheet dan control chart. Langkah yang saya lakukan ada 4 tahap. Yang pertama, pengendalian backcasting slipform. Yang kedua, pengendalian tulangan. Yang ketiga, pengendalian mutu beton atau pengujian kuat tekan. Dan yang terakhir, monitoring pengecoran. Pada pengendalian backcasting slipform dilakukan 5 pengendalian. Yang pertama, kerapatan backcasting agar menghindari bleeding. Yang kedua, tinggi backcasting untuk mengetahui dimensi beton. Yang ketiga, pengendalian pada verticality backcasting atau sudut kemiringan backcasting. Yang keempat, kekuatan backcasting. Dan yang terakhir, pembersihan backcasting untuk menghindari kawat benrot menyatu pada beton. Berikut ini merupakan tabel verticality backcasting yang dapat dilihat oleh sudut deviasinya. Pada tabel ini dapat dilihat tidak ada sudut deviasi yang melebihi toleransi atau 25 mm atau bisa dikatakan oke dan dapat dilakukan pekerjaan selanjutnya. Lalu selanjutnya melakukan pengendalian pada tulangan. Pengendalian tulangan ini meliputi dimensi, jumlah, sambungan, jarak sengkang, dan ketebalan untuk selimut beton. Berikut ini tabel jenis tulangan, tumpuan, serta lapangan yang telah ditentukan pada RKS atau rencana kerja dan syarat-syarat. Setelah melakukan pengendalian di lapangan, dapat diketahui seluruh tulangan yang digunakan telah sesuai dengan tabel rencana kerja dan syarat-syarat dan dapat dilakukan pengerjaan selanjutnya. Selanjutnya, pengendalian mutu beton atau pengujian kuat tekan. Mutu rencana yang dipakai dalam rencana kerja dan syarat-syarat yaitu 45 MPa. Contoh perhitungan kuat tekan yaitu beban P maksimum dibagi luas bidang tekan. Dengan contoh nomor 1 yaitu 565,87 kN dibagi 17,66 cm persegi dan dapat dihasilkan 32,04 kN per cm persegi atau 32,04 MPa. Dari hasil penelitian ditemukan beberapa sampel yang masih belum mencapai mutu rencana. Akan tetapi, hal tersebut dapat ditoleransi karena jika dihitung rata-rata pada usia 28 hari masih melampaui nilai rencana. Berikut ini contoh tabel yang dilakukan perhitungan pengendalian kuat tekan. Dan juga ini ada tabel control chart untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara aktual dengan rencana atau RKS. Selanjutnya, monitoring pengecoran. Monitoring pengecoran perlu dilakukan untuk mengontrol proses pengecoran yang di lapangan. Selanjutnya, kendala lapangan dan rencana penanganan. Kendala yang ditemukan pada saat pembangunan yaitu ada beberapa faktor. Yang pertama, pekerja dapat dilihat dari tabel berikut.
Ada koordinator SH tidak menegur langsung para pekerja untuk menyimpan material pada tempatnya, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada metode, dan yang ketiga material. Ada mesin, dan yang terakhir ada kendala pada lingkungan atau environment. Berikut ini tabel telah dicantumkan penanganannya. Data dan analisis pembahasan pada kendala tersebut telah saya lakukan analisis menggunakan diagram fishbone atau diagram tulang ikan, dan dapat diketahui kendala yang paling dominan yaitu kondisi beton yang belum setting, yang paling mempengaruhi kualitas mutu beton. Kesimpulan sementara penelitian saya yaitu data pelaksanaan kolom sliform yang dilakukan pengendalian untuk mempertahankan kualitas mutu ialah pengendalian pada proses pelaksanaan, pengendalian bekisting sliform, pengendalian tulangan, pengendalian komposisi trial mix, dan pengendalian proses pelaksanaan pengecoran serta pengendalian mutu. Selanjutnya, perbandingan nilai verticality aktual dengan RKS masih dalam batas aman. Tidak ada yang melebihi toleransi atau 25 mm. Perhitungan nilai kuat tekan ditemukan beberapa sampel yang masih berstatus not okay atau tidak dapat dilanjutkan. Akan tetapi, hal tersebut masih dapat ditoleransi. Pengujian SLAM pada trial mix dilakukan secara sampling dikarenakan pengecoran harus dilakukan secara terus-menerus dalam skala besar, dan pada pemeriksaan nilai SLAM secara sampling diketahui telah sesuai dengan rencana 16+-2. Dan yang terakhir, pada pelaksanaan pekerjaan sliform ditemukan beberapa permasalahan teknis maupun non-teknis yang dapat mempengaruhi kualitas mutu. Dari hasil penelitian ini ditemukan kendala dominan yang mempengaruhi kualitas kolom sliform, yaitu terbatasnya waktu pekerjaan kolom sliform yang mengakibatkan pengangkatan bekisting sliform pada kondisi beton belum setting. Hal tersebut dapat menyebabkan retak atau cacat mutu jika terkena beban hidup dan beban angin. Saran sementara yang pertama yaitu mengontrol pengendalian kualitas mutu dan metode pelaksanaannya akan lebih baik jika dibandingkan dengan data dari konsultan pengawas. Dan yang kedua, perlu literatur yang lebih banyak untuk meninjau metode pelaksanaan dalam aspek pengendalian mutu agar didapatkan hasil yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.